nih buat semua jamaah, kalau ada yang ngomong ini itu yang kurang baik, tolong aja nanya sama saya, Pak Nu, ini si Anu ngomongin begini-gini, bener apa enggak sih? Nah, insya Allah saya tahu ya, yang di luar hidayah aja ada ngomong sama saya, apalagi yang di dalam. Ya mudah-mudahan kita baik-baik aja semua, karena kan namanya manusia, tadi saya bilang kita kan nggak tahu ya, ada yang apa namanya senangnya ngomongin orang, ngegibahin orang. Ya kalau bisa, kalau udah kira kita ngaji, ayo pelan-pelan, kita pelan-pelan buang-buangin tuh yang jelek-jelek. Saya juga bukan orang baik ya, lagi belajar baik. Ya, saya kalau cerita zaman dulu tuh kalau lagi ngobrol itu selalu ngomongin orang. Ya, wah si Anu gini, tapi ya dengan bertambahnya umur, ya di KTP umur kita nambah, tapi di depan Allah umur kita kurang. Ya setiap hari kurang sehari. Kita kan nggak tahu umur sampai di mana. Ya kayak tadi ya, cerita tadi aja saudara saya sehat, seger buger. Kemarin malam aja masih ikut maulid di di masjid, ya di musola Istiqomah. Ya bawa acara tadi para ngomong begitu, tiba-tiba pagi-pagi meninggal. Itu dia, jadi kita kan nggak tahu. Makanya kalau bisa di sisa umur kita ini, hayu ya kita berubah, walaupun belum ya, walaupun kan begini. Jadi ada riwayat dulu tuh zaman Rasul itu ada seorang pembunuh yang sampai ngebunuh itu tanpa sebab, pokoknya dia matiin aja ya, sampai 99 orang ya. Itu dosanya itu kan bejibun ya, kita ngebunuh satu orang aja dosanya orang itu kita yang tanggung. Makanya hati-hati ya. Sekarang gini, kita fitnah orang itu, baru fitnah aja dosanya pindah, apalagi ngebunuh orang tuh 99 ya. Terus ada yang ya namanya preman kan, ketemu preman lagi diledekin, nanggung itu 99 cepet sekalian itu ya. Namanya orang lagi begitu ditambahin sama dia jadi 100. Pada satu saat dia pengen tobat ya, nanya sama ustadz sama ulama-ulama itu, ada yang bertentangan, satu aja susah itu, apalagi banyak. Nah pada satu saat dia pokoknya pengen tobat, dia berjalan nih dari rumahnya dia, ada dikasih tahu ada kiai misalnya di kaum lah gitu ya, ada kiai di kaum, lu kesana dah, insya Allah dia bisa ngasih petunjuk itu, bener gak dengan membunuh 100 orang itu bisa tobat. Dia berjalan, baru sampai Klender ya mati gitu. Nah sampai Klender mati, apa kata malaikat? Ada dua nih malaikat yang menjaga pintu neraka sama surga, ini jatah gua gitu ya. Kata malaikat penjaga pintu neraka nih, kata yang penjaga surga, ini jatah saya gitu, karena 50-50%. Nah akhirnya dihitung ya, 50% dia lebih banyak mana nih, perjalanan dia ke kaum atau perjalanan dia dari sini sampai di Klender. Dihitung, cuman bedanya cuma sejengkal ya, sejengkal tuh dia udah ngelewatin, lebih dekat ke negara kaum. Apa kata Allah? Angkat seluruh dosa-dosanya itu ya. Jadi taubat itu yang kayak gitu-gitu tuh, mumpung kita lagi sehat. Ayo ya kalau yang punya suami, kalau suaminya galak, suami ini ya dinikmatin. Suami yang punya istri, istrinya galak, asal yang bener ya, ngasih tahu yang bener. Misalnya Ibu Umar, Pak jangan keluar mulu Pak malam, ntar sakit. Pak Umar jangan kesel gitu. Sama kayak saya sama Nawang ya, Romi sama istrinya, Om Hendi sama istrinya begitu ya. Jadi karena mumpung kita masih hidup, kita nggak tahu kapan kita mau meninggal ya. Ya kalau bisa dari sekarang bismillah, pelan-pelan ya. Yang tadinya ngomongin orang kurangin dikit-dikit, yang tadinya suka joget kurangin dikit-dikit gitu ya. Iya, kalau mau nyanyi aja di rumah nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang nggak boleh itu nyanyi menonjolkan aurat di luar, joget. Nah itu yang untuk perempuan ya. Makanya nanti jangan kaget kalau di neraka itu banyakkan perempuan sama laki ya. Karena apa? Itu tadi perempuan itu ngejaga syahwat, ngejaga aurat susah.
Ada yang rapat pakai kerudungan, pakai celana, nyepet celananya, celananya kemana-mana kelihatan. Ya, itu kemarin saya ngelihat tuh ada apa namanya? Ada kalau salah kamu yang ya, yang nge-share tuh pakai baju tapi dia siapa kemarin tuh di grup tuh yang apa yang ngirim apa pakai baju tapi seperti Eri Wijaya ya apa namanya jadi seperti itu perempuan itu di antara laki-laki dan perempuan yang paling gampang masuk surga itu perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi kenapa lebih banyak perempuan di neraka daripada laki-laki? Satu itu, kedua yang apa suaminya istrinya yang nggak nurut sama suaminya. Kedua, kalau yang namanya laki-laki maka nggak ada halangan. Laki-laki mah nggak punya haid. Kalau perempuan minimal seminggu. Ya walaupun ada kali yang 5 hari katanya, tapi kalau saya seumur hidup rata-rata seminggu lebih iya kan gitu. Seminggu nggak sholat, nggak ngapa-ngapain. Ya seperti tadi apa Teh Yusni yang lain baca Quran, Teh Yusni mah ngedengerin itu ya. Jadi makanya mumpung kita lagi pada sehat, kita lagi masih diberikan nikmat sama Allah ini, ayo dinikmatin apa yang Allah beri, dinikmatin gitu ya. Jadi taubat, bener-bener taubat, jangan tobat gua mah udah taubat gitu ya gitu. Ngomong kalau gua udah taubat udah nggak kayak gitu besok ada panggung di joget lagi dan panggung ya. Ayo pelan-pelan, emang nggak gampang, nggak semudah yang diomongin, tapi pelan-pelan. Yang biasa ngomongin orang ini apa namanya buat semua, termasuk buat saya yang tadinya suka ngomongin orang dikit-dikit, buang dikit-dikit ya. Karena apa? Misalnya gini, saya menyampaikan ini, yang tadinya tukang ngomongin orang terus berhenti, saya dapat pahala. Ya, makanya saya ngajak selalu kalau kita mau mulai, ayo kita doain bareng-bareng. Itu pekerjaan mulia yang gampang, yang nggak perlu bayar. Ya, kalau mau mulia doain orang, apa bacain Fatihah. Allah dengar, malaikat rahmat dengar. Jadi apa namanya ya apa namanya yang tadinya sholatnya jarang karena sering ngedoain, kasih apa namanya hidayah sama Allah. Itulah apa namanya manfaatnya kita mendoakan orang. Jangan dia aja nggak pernah ngedoain gua kan begitu ya. Ngapain kita suruh amin aja pada susah. Timbang ngamin amin begitu aja dia mana buah dia aja nggak ngedoain gua gitu. Ya kalau bisa apa namanya sedikit-sedikit kita belajar jadi orang baik ya. Jadi orang baik itu susah. Kenapa? Malaikat sama iblis sama malaikat bertarung terus. Tinggal kitanya. Tadi saya bilang saya juga bukan orang baik, masih belajar baik. Ya kalau udah baik, ya apa namanya ajarin tuh anaknya, didoain. Ya kita apa namanya setiap ngaji pun kita doa buat anak-anak kita, anak asuberan jadi anak yang soleh dan soleha, yang turunannya baik-baik, yang sayang sama orang tua. Dan kalau bukan anak kita siapa yang mau doain kita nanti? Pada saat kita mati nanti, emang apa namanya majelis taklim kita insya Allah sih sampai dengan hari kiamat masih berdiri terus. Ya kadang-kadang saya kalau ngobrol sama Om Hendy suka nangis saya. Om, kalau saya nggak panjang umur, terus kira-kira apakah Alidah yang masih terus jalan? Terus kira-kira siapa yang mau terusin? Kalau Bang Haji juga begitu. Saya tanya Om Hendy sebelah saya ini. Mungkin saya pernah nanya sama yang lain juga pernah, kira-kira kalau Alidaya ini kalau saya meninggal, saya kan nggak tahu apakah pulang dari sini kalau cabut apa namanya nyawa saya. Tapi jangan besok saya mau ke Jogja ya jangan sekarang gitu, besok saya mau ke Jogja jalan-jalan ke Jogja dulu gitu. Kita kan nggak tahu ya gitu apa namanya sering saya ngomong sama Om Henry ya ngomongin sambil nangis gitu ya Allah. Karena apa? Ya karena logikanya gitu. Kalau saya nggak ada, siapa nih? Saya kan di sini kan sebagai koordinator. Koordinator itu apa sih? Cuma menjalankan roda organisasi aja. Ya, karena kemarin saya ngatur ini keuangan dan segala macam karena bendaharanya Uni sama sama Teh Eni menyerahkan. Ya kalau bisa saya nggak kepengen ya kalau pengen tahu mungkin pengen tahu untuk apa, untuk kebaikan ya karena kan kita udah punya pengalaman. Waktu itu kita punya bendahara ya bendaharanya keluar karena punya masalah
keluar ada omongan yang ngomong ke saya nggak satu dua orang, banyak orang. No, tahu nggak lu diomongin sama siapa? Sama si A. Katanya apa namanya, Pak Nu aja suka pakai uang Al-Hidayah. Astagfirullahaladzim, senyumin aja sama saya gitu. Ya insya Allah kalau saya mauan saya nombok daripada pakai duit Al-Hidayah gitu ya. Ya cuman ya ada masa itu kita ingat, saya pernah Ustadz tuh ngomong begini, biarkan kita difitnah orang. Itulah cara Allah mengurangi dosa kita. Ya, salah satunya dengan cara kita difitnah orang, cara kita diomongin orang, cara kita apa? Sakit. Kayak tadi sakit ikhlas. Udah. Ya, sakit, rezeki, umur, Allah yang nentuin. Nah, ikhlas aja. Dengan ikhlas itu insya Allah dosa kita berkurang. Kadang-kadang kita baru masuk angin, aduh berisik. Nah, dari kemarin gua kalau bisa tidur. Nah, kemarin CT scan. Mudah-mudahan Teh Lili sehat. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita jangan ragu dengan apa yang Allah punya. Ya, jadi apa yang Allah punya itu yang manusia tidak punya. Siapapun yang punya sakit berat ataupun apa, kita punya pelajaran di Al-Hidayah itu satu orang. Kita punya teman almarhum Triyono Jayanto, ya yang kemarin meninggal itu sempat datang di sini juga. Dia itu punya anak namanya Dwi Putra apa gitu ya. Sering, tolong doain anak gua. Dokter udah vonis, udah nggak bisa sembuh. Kemudian pokoknya mustahil lah kalau dia sehat. Ya, cuman kan semua kita pasrahkan sama Allah. Kita hanya ikhtiar. Kita doain, kita setiap hari, setiap ngaji, kita Fatihah, kita kirim di grup. Tiba-tiba apa? Sekarang udah kerja. Yang tadinya kuliahnya tertunda, sekarang udah lulus, udah kerja. Kalau Allah mau berkehendak, nggak ada yang bisa nolak. Ya ini makan kalau kita baru puyang aja nih, udah semua toko didatengin. Obat apa yang paling mutiara, percaya dia sama di TV kan, minum Oskadon langsung ngebum, minum satu nggak sembuh. Kita percaya makanya begitu. Dan Bismillah aja, mau Allah serahin semuanya. Ya. Mungkin tambahannya itu aja. Ada yang mau ditanya?